billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah la ilaha illa anta, 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih dipanjangkannya umur dan kesehatannya badan, sehingga kita bisa sama-sama terkumpul kembali untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita, yang mudah-mudahan dengan belajar ini ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ulun pribadi mengingatkan kepada kita supaya kita beriktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Jadi semalam al-faidatus sabi'atu yang nomor 7 di sini. Anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bi jaddi wa yajtahidu bi mulawati bi talabil quwwati wal ma'ashi. Aku melihatnya setiap orang itu hendak memperbanyakan masalah pemakan dan penghidupan. Ini kayak apa caranya supaya tawasuki dan hidup nyaman. Itu aja sih yang aku lihat. Bihaitsu yaqa'u bihi syubhatin wa haramin. Kadang-kadang jadi usahanya itu yang menjadi tempat kediamannya hasil daripada syubhat, atau dimakannya itu hasil daripada syubhat. Nah, syubhat itu antara halal dan haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Nang halal jelas, nang haram jelas. Nanti antara halal dan haram itu syubhat. Nah, ini disini nang paling banyak nang kada diketahui, bahkan mungkin sebagian kada disadari kalau itu termasuk syubhat. Nah, pada diantaranya semalam kisah seseorang saudara, semangka lalu agar-agar lalu melinju lalu tuan rumah baru jual lagi. Nah, itu antara dua tadi. Apakah ini halal atau haram? Syubhat itu terbagi 3 macam. Orang ini yakin kalau tuan rumah ini jangankan balinjo nang saipirane sapiringan di Jolong Sidin kalau nak balinjo nang lalu deh, yang keyakinannya itu nah boleh dimakan. Ada lagi syubhat ini nang cenderung dugaan inya ini itu rumahnya apik ya deh. Semalam aja hendak minta darahnya nanti kasudil tempat parkir sandal aja kan mau sini sandal di parkir lain-lain, tempat parkir sandal aja ada. Artinya orang itu sangkaan kita nih, bila kita makan belinju ini pasti sahih sini makan kulit. Karena kalau yang lain itu jangan dimakan dulu. Makanya dulu belinju semangka agar-agar nang lewat karena kita ada tahu lagi nih nampakan tentang hukumnya. Itu syubhat karena. Nah, kalau yakin tuan rumah ini, kita tahu tuan rumah ini kurangnya baik, jadi jangankan nang sendiri bisa mampu dijungi sedikit. Nah, mungkin tuannya silakan ambil makan.
Lamunnya maka kebalikannya tadi jangan dimakan. Nah kalau ragu-ragu, lebih baik dihindarkan. Dama yaitu kalimat malah yaitu hindari perkara yang meragukan. Aku makan ini kira-kira tuan rumah ikut kan ada kamu makannya, serta ada kan berisi kita ada kan. Kenapa jadi itu? Jadi dihindari kenapa? Khawatir habis umur sebelum tuan rumah menyuruh silakan bismillah. Khawatir itu kayak itu. Karena umur kita tadinya sumangka sedikit ya, sehimpil aja juga pulang. Meskipun sumangka sehimpil, nakaran lain ampun kita. Bahkan itu keterangannya sudah jangan hindari. Orang kelancakan makan subhan, laksana kambing nang mencari pamakan hingga tertiduran. Dan apabila setiap inya memakan, laksana melangkah satu langkah. Dan mau kada mau pasti tak gugur kada bilang. Hari ini makan subhan, tengah hari makan subhan, besok makan subhan. Adalah langkah itu jarum. Ada dan mungkin bisa banyak semua. Kayak begitu ya. Warisan nang belum dibagi. Subhan. Panggilannya belum tuntung sama keluarga. Nah, perkara warisan itu ya, apabila orang ini dua laki bini, lalu ada salah satunya nang berdahulu meninggal, maka peninggalan si bini itu marahnya waris. Nah itu dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada kadarnya, hitungannya sudah ada. Kalau seandainya kita bagi sama aja jarak ujar, maka lakian misalnya memanggil ada ahli warisnya, silakan. Arwah tadi misalnya isi anak kedua, kalakian seko, bagian seko, anak sejuta. Lalu ujar nama lakian, peninggalan arwah apa? Kita bagi rata aja. Asal nama lakian aku takdir. Ampor bagi rata. Tapi kalau berbinian, nama takdir kita bagi rata aja. Ujar berbinian, kata kawan. Panggilan berbinian itu sekadar mengusulkan, namun bukan menjadi ketetapan hukum waktu itu. Kalau kamu misalnya mentang-mentang Tuhan yang berbinian kita lihat kayak itu pinanya itu di kampung mengandalkan Tuhan. Aku di Tuhan, tolong bisa aja menggaduh harta deh. Karena awal untuk masalahnya ini tetap lalakian nambah mengalihnya lupa kamu mengalah bisa aja. Tetap lalakian memegang mengusahakan rukuk. Nah waktu ini berbagi warisan tadi. Kalau anak bagi rata, nah lalakian tadi ampun usulan, ampun keputusan. Nah selama harta ini kada dibagi atau kada ada pemanggilan, subhanallah malnyata. Iya kan juga nang disukakan Maria tengah hari bahkan ini saban menit saban detik ini masalahnya. Baru halnya lagi apabila nang seharusnya dapat warisan gede, inya sangka, inya saring lantaran apa? Seandainya kiranya aku nih dapat warisan itu kamu apa mengutar usaha atau aku ini terkendala anak sekolah. Lalu dari disangka nang di rumah tadi itu jadi haram bertahan. Ini nang kata bisa dari mulai nang banyak nih. Namun ada yang sangkal salah satunya itu artinya sama halnya
kalau hukuman lawan alam itu sudah lamun inya beribadah, mun inya beribadah kada diterima Tuhan itu. Ibadatnya ini masalahnya. Jadi dasar nyaman kita, nyaman tahu. Maka pasti warisan itu pasti siapa ada. Tapi kada ada bisi hartanya tetap ada. Tetap ada. Kada dan mulainya tetap ada. Kada mau ada. Baju CD masih dipakai terakhir kada. Dia baju ulang lanjut itu warisan kita. Ada yang mulainya utang sidiknya. Nah utang sidik itu warisan juga. Jadi untung dapat warisan utang. Dia mau bayar jalannya. Tapi mau kada diwaris itu tetap diwaris dan itu wajib dibayarkan oleh ahli waris. Jangan tentang nyamannya aja. Kalau misalnya mau panggil kisah waris teh, injak hartanya aja, utang sidik dan dibayarkan. Ada apa? Masih dibayarkan. Makanya sebelum dibagi warisan, perlu diperhatikan utang dulu ada. Lamun ada utang beri utang dulu. Sebab ada sah waris lamun utang yang dibayar. Atau wasiat sidin, laksanakan wasiat sidin dulu selama ada pemberontakan atau ada pemberontakan. Lamun orang kan banyak jarak ada. Lamun orang tak ada banyak jarak. Aku misalnya Anda menukarakan untuk si anak baju misalnya si ulang deh sebenarnya umur sini terdepannya meninggal ini. Nah ini tadi tukarkan baju ulang tadi dulu sebab najar si pintar utangnya lawan Tuhan. Bahayanya orang penasihat itu kayak gitu. Jangan dibagi waris dulu sebelum utang dibayari. Di antara utang tadi najar dari maka dataru masih lagi. Atau misalnya aku hendak puasa lamun berhasil tahun ini panen apakah berani? Lalu berhasil maka wajib dia puasa. Padahal asalnya sunat dia puasa tuh, tapi lantaran inya belajar maka wajib lagi puasa. Nah seandainya inya nih kada puasa melaksanakan puasa deh, tetap kalau wajib jangankan hendak nambah talapan makan aja gitu, duduk sini deh, lantaran mah kita lebih sudah. Tapi itu aku tanya. Karena kawan juga ujian dokter mengatakan tiang kayak kalau orang sudah puasa. Tapi aku belajar di sini kayak apa? Karena kawan yang dokter biar puasa sudah sebagiannya aitan tidak sudah tumpang ini kan. Nah macam apa lagi? Maka kurang itu memberi makan 10 orang fakir miskin. Oh kada kawan juga tukaran 10 pakaian kasar kekanakan. Oh kada kawan juga merdeka akan budak. Budaknya ada lagi ini. Ada jadi gerbong itu dia jadi apa kurangnya pun airnya. Budak ada lagi ini. Kamu mau diperhati di rumah tu lain. Lama kada kawan juga itu puasa 3 hari berturut-turut. Itu kurang belajar kalau mau belajar dia kita. Kenapa jauh itu masih begitu? Dari pengalaman kesalahan apa tadi? Subhan tadi. Tak masuk harta warisan antara dibagi kita. Nah, banyak kayak lagi kan, bisa berarti ini kereta itu pulang
kita misalnya, pulang kita gamer itu ada keramba, ya ada lagi keramba. Di pengelambur gitu, nila banyak umur sebulan 2 bulan panen ada rapi kelambunya, kelambu nila tadi, tak ambul dia banyak, terus makalulan. Apa nama wujudnya? Wujud ya Pak. Lalu apa wujud itu? Wujud dapat bila. Nah, hukumnya yang bilang dipadahkan mengangkat iwak kurang ia di alam liar, dipadahkan iwak alam liar ia berjurut sama orang yang bilang itu. Tandanya jadi gitu. Itihi hati ini beratnya apakah itihi amputnya tadi? Apakah nanti ini lamun aku tangkap sehingga amputnya ini izin akannya atau apa? Lamun amputnya macam ringkih. Apalagi sudah menyisipkan macam lalu dia dapat pulang amputnya tadi, pilih-pilih amputnya. Kira-kira sangkal amputnya katakan gitu. Sampai apabila masanya, nah itu tadi sampai apabila masanya. Nah keluar daripada hukum sunat tadi, sampai sekira-kira bingung pada mau lagi membedakan ini iwak dalam kurungan sini kan, iwak asli dalam danau kan, sampai waktu itu obatnya hukum. Nah, itu tadi. Itu tadi teman. Di mana sangkutnya? Nah, sangkutnya tuh di mana? Pinandu. Di mana pinandunya? Tuh berjurut sama orang di situ. Di situ itu ampun ulang lapas. Berulang lapas. Cuma antara mengunjun ini kadang-kadang itu hendak mengunjun iwak kurang itu maksudnya. Nah inilah bingung sama dengan lamun benawa itu dasar hendak mengunting iwak itu tadi lain pulang. Itu dasar hendak mengambil benar kalau itu. Nanti mungkin bertanya masalah hukum dengan hendak meneliti kita banyak mengkajian sama kita nih. Banyak tersangkut kita. Ini hubungannya kita lawan orang ada dalam hati. Ada hubungannya lawan orang ya. Makanya surat tadi dibagi 3 macam tadi. Dan apa tadi? Subhan kita lamun cara rancangan. Ujar guru masdar sungai gelap dalam nyawa naik bila nyawa rancang makanan subhan ini itu laksana undangan yang dikirim kepada yang haram-haram di sini. Jadi apabila sudah melayang undangan siap-siap menunggu yang haram macam datang. Bila kan tujuh yang mau buli menggawi langsung tadi. Waharamin jelas saja. Bahkan sebagian ada yang berusaha hantar supaya sugi, hantar supaya nyaman pemakan. Dapatnya ini lewat haram banyak juga. Ada yang modalnya haram, penjualan haram jadinya uang. Haram terdahulu sudah, ada boleh terdahulu sudah.
ada yang modalnya halal, jualannya haram. Nama menjual karena banyak tajuk pemanfaatan aja tahi ayam. Nah iya kan, ada boleh ya. Bahas apa tadinya itu ya, bila hendak menawar itu jangan dijual, upah menawar dia minta. Lamun yang lain misalnya berjual sakarong itu kan biasanya ada orang berjual. Lamun yang itu berjual misalnya 5.000 sakarong, minta upah menawar misalnya kalau 5.000 juga kan ada jadi masalah. Atau lebih pada itu lagi masalah, atau kurangi masalah. Menumpang babi di gunung itu kan, lihat babi. Orang lain pada agama Islam kan tujuannya makan itu. Akhirnya ini aku sudah bayarnya ini. Berapa ikan jualnya? Oh aku ada menjual, aku upah bakso tumpang aja. Berapa barangnya? Seperempat juta kan? Jangan tanggung ada jutanya itu kan? Kita sedikit ragukan. Upah membersih tumpang aja. Atau upah menukar tidur aja, terserah. Kayak duitnya dapat apa? Asal makan babi tadi lain atau dia cukup kan cukup ini dasarnya malah Islam kan ada bagian masalah itu kalau boleh itu laporan lain pada itu lain pada Islam maksud dulu ini kan jadi masalah maksud makan itu. Makanya duitnya yang tadinya duit itu hukumnya tergantung pandiran akad kita tadi itu. Lamun pandirannya kita ini upah manumpang aja, ambil tolakan kamu jadi masalah. Tolakan kabares masaki makan kenyang, boleh jalan itu jangan ada apa. Tergantung pandir. Kayak ayam tadi. Lama pandirannya jual jadinya haram sebab barang najis ada apa? Lama upah, nah ini lain kawannya. Bisa lagi makan duitnya, jangan duitnya dimakan kepalakan kenapa? Karena mungkin dulu, jangan duitnya dimakan kepalakan ke makanan gitu kan. Sudah tinggi di rumah bisa berarti dari waktunya kadang-kadang. Artinya kan ini urusannya nang haram jelas, nang halal jelas, nang antara keduanya. Sobat, duit datang di rumah, bininya ada duitnya, tapi duit apa itu nih? Duit apa yang tertinggal kan duit apa kan nih? Duit aku pakai saja nah. Lalu kada tahu lagi ini duit apa jangan dulu kita sumbat kita dah begini kan usia duit pulang ada 3 lagi anak di rumahnya. Lalu kada tahu jangan dulu jangan bawa mati dulu. Wa yudhillu nafsahu wa yanqusu qadrahu. Ada orang yang berusaha ini menghinakan lawan diri. Itu juga banyak ya menjual harga diri ya. Tidak pada jual apa bisa ganti. Ya dulu ya akhirnya ya dulu sebelah
di bawah nang meminta deh, itu inya merendahkan harga dirinya. Merendahkan harga dirinya deh. Jadi bila orang berkatuju bahwa kita, ya, inya menghinakan inya seorang. Sampai di akhirat kita tetap bawaannya. Sampai tetap bawa di akhirat deh. Tapi nama minta ini untuk kepentingan pribadi itu lah. Tak bawa. Baik ini di jalur di rumah atau jalur bisnis apa macam terserah kita. Jalur bisnis kan sekian persen. Macam-macam kita. Nah intinya nanggaran meminta itu di bawah, nanggaran memberi itu di atas. Nah kalau untuk kepentingan umum seperti misalnya masjid disuruh malah, yuk silakan pintai masyarakatnya, disuruh. Jadi yang dilarang ini meminta untuk kepentingan pribadi masing-masing. Kalau untuk kepentingan umum seperti masjid, kasar kemaslahatan umum, datangi pulang bantuin apa? Bantuin marujak bintang di kantong pulang kan? Ini ada makanan membubar, nggak ada dirujak ya sama membubar. Nah, jadi kan ada salah kompres atau otak para dalam rumah masjid itu ada ikan bapak itu rasanya kita disuruh lagi. Bahkan masjid jangan sampai uyuh pada rumah orang biasa. Kita harap rumah orang pribadi daripada masjidnya lah. Berapa banyak bahasanya rumah Tuhan lagi. Kita datang sebagai rumah Tuhan ke tempat tanpa ada. Jadi maksudnya orang menghadap Allah di situ. Jadi sampai menghinakan dirinya macam-macam. Kenapa kalian bisa berarti ya? Nambah nyanyi, berbuka aurat, pulang ayat. Nabi tungguin apa? Berian pulang. Itu misalnya, nah itu kulihat harta di bagian masalah itu. Membuka aurat misalnya, di membuka auratnya situ makanan. Inya menghinakan inya seorang. Lamun menyanyi aurat tak tutup aja. Kayak apa itu ya, empat di golongan boleh. Tapi dia lagunya dulu. Lagunya itu kayak pulang pepandir. Bila pepandir ada waras, ada waras. Ya ada lagu itu yang mengiring kepada bunuh diri. Ada. Atau kayak kalimat pemandiran karena baik. Tapi memang kayak kasidah lagu biasa ada juga masalah. Kayak kelompok kadernya. Ini misalnya membuka auratnya itu. Nabi tunggu misalnya bagian belakang. Nah itu di situ katanya. Jadi mengatakan apa? Ya sekira apa? Sekira tertutup aurat. Tertutup.
itu menghinakan dirinya. Bila menghinakan sampai kira-kira kehinakan, ini seorang ada. Nah kata amal tu oleh Ta'ala, aku berpikir di dalam masalah firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardh illa Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali atas Allah sudah dijamin penghidupan, masalah rezekinya itu sudah dijamin. Sudah dijamin. Nangaran rezeki itu nama negaranya. Nangaran rezeki itu apakah nampak dalam lamari atau nampak di parkiran wajah itu kan? Lain. Atau di tanah di ujung sana tuh kan? Lain. Nangaran rezeki itu nang mana nang kita pakai wahini, nang mana nang kita minum, nang kita makan wahini, itu nang rezeki kita. Lalu nang dalam takuduk dalam kulkas baru bisa boleh jadi kucing kita. Nangaran rezeki kita, nang walihin itu nangaran rezeki kita. Lalu nang baju dalam lamari itu gandum nang dipakai walihin ini rezeki kita nang bajunya nang. Selindang nang dipakai ini serta rezeki kita walihin. Tapi nang kita pakai ini ya rezeki kita nang walihin. Nanti nang mengawati di kubur, nang jadi saksi di kubur, jadi lamun bisi barang tujuannya pasal bahan aja akan jadi nampak. Dibawa di jalur kebaikan itu dibawa supaya jadi saksi, begitu. Baju misalnya barangnya mana? Bongkar, lalu bantak aja asal apa? Nggak ada dimakan. Nah ini kan menjadi harus bisa supaya barang yang ada ini dasar memang rezeki kita, mengarah rezeki kita, iya kita pakai itu kan. Dahulu almarhum abah waktu meninggal, jadi sini juga ujar ulama di situ, mana jubah sidik, mana sorban sidik. Biasanya kan kain kapaknya, itu dibagi dulu pakai baju itu, pakai jubah, pakai ulang. Ada nang anyar, ada nang buruk. Di gulung nang anyar, jangan nang ini sidik, cari nang paling buruk. Sorbannya ulang, cari yang paling buruk gitu. Bukan berarti apik kadang. Nah rancak dipakai. Nah buruk lantaran dipakai. Nah itu loh mengawali dikumpul dan ini yang paling bagus di sini. Jangan hanya asal kita masih di atas dunia ini. Enak tujuannya mudah-mudahan aja Pak kesan bersyukur, jangan ada sombong kan. Tangannya ya, mudahan aja tujuannya kesan bersyukur, jangan tujuannya kesan bersombong-sombong. Sebab bila bersombong-sombong la'anallahu 'alal zalimin, Tuhan melaknat lawan orang zalim, lawan aku ya Tuhan. Nah jadi nang ada rezeki, nang ada lawan kita itu, ini nang dipakai gitu. Makanan nang kita makan itu nang harus rezekinya kita. Lamun mau unjul, kulihat manyesit, rezeki melihat jajannya. Buatnya ikhtir, rezeki melihat jajannya. Tantukan itu rezeki kita, baru tantuk bisa berikhtir di rezeki kucing itu. Itu tak. Nang masuk ke awak kita nih, nang kita pakai nih,
nang kita bawa nang itu malah jadi kita bawa ini nang itu nang manfaat di kubur sampai ke akhirat nang itu. Jadi namun banyak kalau tak pakai juga ngalihan. Nah rezeki itu apa? I-nya dasar memang sudah ditetapkan dan ditentukan. Ada awal bapak. Nokar ini katanya kuping nih sedang kira semuanya kata imam atau ada sebagian kan tertinggal. Ada sebagian yang tertinggal yang berintip di tiga cangkir itu kadar yang memang lain ampun kita meskipun di dalam satu wadah yang sama. Nukar misalnya semangka sedikit kita makan semua ada yang tertinggal habis sebelah sudah ada mengalasi parutnya ada tahan kaki itu mau jadi kita sudah. Makanya ada kadar ketentuannya sedikit saja mengampun kita. Itu sudah Tuhan tetapkan. Nah Tuhan menetapkan ini ujar Imam Syafi'i mengatakan seandainya I-nya kada perusahaan lamun dasar rezeki-nya hartanya mau datang. Melewat siapa? Tuhan bisi malaikat dan Tuhan bisi makhluk malaikat nang sambut antara. Lalu ulama tertentu hendak mencobai bujur juga kan kisah ini. Lawang kunci jendela tutup boleh. Dikantong oleh orang kalau ada nyawa yang naik turun gantong di luar boleh pulang kan banyak kita kalau naik dikunci yang ada sudah digantong orang di luar. Namun dasar jati karena kemana-mana. Nah namun dasar lain ampun seorang pulang piring berisi nasi berisi iwak di atasnya anyar hendak menjual meliput jam-jam banyak putih tambah ada putih apa jadinya sudah tak mentok punya tinggal makan kok lagi lain rezeki sudah jam tertulangan ditanggung kan di luarnya dibakar taruh nama bakar. Jadi masing-masing orang ini sudah ada takarannya dan rezeki tak mendatangi lawan kita. Rezeki sebetulnya tak mendatangi lawan kita. Bahkan apa kita berusaha? Kita tidak berusaha, rezeki tak mendatangi. Lantaran kita ini ada tahu rezeki itu mengambil kita di mana? Dan lantaran kita ini disuruh Tuhan beribadah, di antara beribadahnya Tuhan suruh mencari akan nafkah. Jadi ulang mencari nafkah itu tujuannya beribadah. Tujuannya itu beribadah. Jadi karena tujuan beribadah jangan dicampur luar maksiat di situ. Bila dicampur luar maksiat di situ, iya nak melihat bakal sekarang tadi berubah. Jadinya asalnya ibadah berubah jadi maksiat itu. Jadi orang berusaha tuh bila dia nyari ibadat sedang cari yang di rumah tenang aja. Kuliah tak mencari kata nampak di nilai ibadat masuk tenang aja sudah. Bawa kuliah aja. Ini tujuan beribadah, tapi bila yang tujuan duit, nah itu nak mau tahu kan? Bila tujuannya duit, lalu ini mencari kata kuliah duitnya tadi mau kan?
Tapi bila tujuannya beribadah, kulihat kan duit kan aja, kulit itu kan, nang dicari ibadahnya tadi, nang dicari ibadahnya tadi tidak, itu tadi, kita tidak, belum baik, baru duit. Jadi wa min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Apa sudah? Fa'amiltu anna rizqi 'ala Allah wa qadna. Aku tahu kesel bahwasanya rezeki itu atas Allah Ta'ala. Wa qad nominahu sudah Tuhan menjadi melawatinya. Rezeki itu sudah dalam gambar betul dan diatur sudah dari ikat sugi, ikat satang-satang aja ikat kira miskin lah gitu kan. Itu sudah mulai dari. Setelah kita menyambut menerima surat takdir tadi, keadaan kita misalnya hidup itu dalam keadaan sederhana aja, lalu hatinya tertulis kenapa aku kayak gini. Itu sama lawan memprotes Tuhan kenapa biar menakdirkan turun susah juga adanya. Bahayanya. Nah hidup ini anak sudah disuruh pasang ibadat. Ibadatnya ini masing-masing kurang dengan ibadatnya masing-masing. Mulai RW, RTI-nya beribadatnya lawan curi-curi ternyata. Nah ini bagaimana ini bagaimana apa macam. Nanti sekolahan beli sama macam ini nah turun mah aja mendidik anak orang wiritannya tuh gitu. Nah duit yang suki-suki kurang ibaratnya lawan duit jalan kartanya itu. Nah ilmu pengetahuan bagi ilmunya dan ini boleh dikada itu. Jadi wiritannya pulang masing-masing. Jadi Allah itu sudah dijamin Tuhan sudah. Pas tahu itu diibadati aku jatuh ujar siapa? Hati yang awesome mengatakan aku gawianku beribadat aja lawan Tuhan. Lama kurang maka ada paham mengatakan ini berpenyumpung aja lah duduk di rumah kata. Nah bertukang silakan bertukang, berjualan silakan berjualan, niatnya bertukang tanpa, niatnya berjualan tanpa supaya ini jadi ibadat itu. Apa yang dimaksud di sini jadi pas Allah itu diibadati aku bagawi pasti aku ulah gawianku ini bentuknya semua sekira jadi ibadat tetap. Jangan sampai di luar jalur ibadat. Wa qata'tu tamai aku putuskan masalah keinginan aku. Jadi apa? Aku berpasrah dengan kehendak Tuhan. Yang penting usaha aku gawe, hasil daripada usahaku silakan Tuhan menentukan mau berhasil atau tidak. Aku tinggal menerima. Seandainya berhasil alhamdulillah, kalau tidak berhasil ya bersabar dulu. Bisa sudah ada. Iya. Jadi waktu utamanya Ahmad siwa aku berputus daripada pertemanan yang selain daripada Tuhan. Aku berdoa Tuhan lagi. Lawan apa daripada Tuhan, aku dalam sebab lain karena kau juga.